Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Quran, sahabat UFS Official Channel yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam program UFS Menjawab. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mengkaji tentang fenomena pengkafiran. Ya, fenomena pengkafiran atau yang biasa dikenal dalam istilah para ulama kita adalah takfir. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz soal pengkafiran, ya, apakah itu sesama muslim, apakah itu kepada orang-orang yang jelas kafir, ataukah apakah itu dilakukan kepada aliran sesat. Nah, ini memang sangat menarik dan posisi kita umat Islam ini harus mengikuti panduan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita harus mengikuti garis wasatiyah, garis tengah, ya, yang adil, ya, pilihan yang terbaik sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, di depan saya ini saya akan sedikit menyinggung tentang buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Imarah, seorang cendekiawan, ya, Mesir, ya, seorang tokoh alumni Al-Azhar yang sangat banyak menulis karya-karya ilmiah, ya, dakwah, pergerakan Islam dan juga pemikiran Islam. Beliau menulis salah satu bukunya adalah Maqalat Al-Ghuluwud Dini Walladini. Ya, jadi artikel-artikel tentang ekstremitas agama dan juga yang non-agama. Ada membahas tema tentang Al-Hakimiyah, ya, bagaimana sebagian gerakan Islam ini menjadikan tauhid atau tema hakimiyah, berhukum kepada hukum Allah, ya, berhukum kepada hukum Islam itu menjadi tema sentral, ya, sehingga kadang-kadang kalau tidak berhukum dengan hukum Allah menurut pandangannya, ya, lalu kemudian negara ini semua dianggap kafir, ya, dicap kafir, ya, kemudian masyarakat muslim semuanya dikafirkan. Ada juga terminologi jahiliyah, ya, jahiliyah, ada takfir, pengkafiran, kemudian al-firqan najiyah, siapa itu kelompok firqah yang selamat. Kemudian at-ta'wilul abathi, ya, ini jenis pentakwilan terhadap kitab suci yang dilakukan secara semena-mena, ya, seperti dilakukan oleh kelompok liberalis dan pluralisme agama. Kemudian al-fujurul almani, bagaimana ada kelompok-kelompok, ya, sekuler yang berupaya untuk merekonstruksi ulang ajaran Islam. Kita akan kupas satu persatu dari tema-tema ini. Tapi yang pertama, ya, teman-teman semuanya, sahabat Quran dirahmati Allah, sebagaimana yang saya katakan di awal, ini bagaimana tentang hukum pengkafiran. Ya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Dawabitut Takfir, rambu-rambu pengkafiran. Nah, ketika kami masih di posisi sebagai di komisi penelitian dan pengkajian, ya, saya waktu itu sebagai wakil sekretaris, ya, diminta atau ditugaskan oleh komisi penelitian pengkajian ini untuk menulis tentang rambu-rambu pengkafiran untuk diajukan sebagai bahan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Nah, saya akan sebutkan di sini tentang masalah pengkafiran. Ya, sebelum masuk kepada pengkafiran, ya, tentu terminologi kafir ini itu adalah antitesa daripada Islam. Ya, lawan dari Islam adalah sikap kafir. Lawan dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kafir, yaitu mengingkari. Nah, siapa yang disebut dengan Muslim? Ya, Nabi Muhammad SAW, teman-teman, itu telah menetapkan hakikat Islam itu ke dalam 5 rukun pokok agama yang kita kenal dengan Arkanul Islam, yaitu 1, berdua kalimat syahadat, sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, ya, menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitullah. Maka di dalam salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat, ya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu tercantum dalam kitab Sahih Bukhari.
Sahih Bukhari nomor 384 dan 385 disebutkan sabda Nabi SAW begini, man shalla sholatana wastaqbala qiblatana. Siapa orang yang sholat seperti sholatnya kami, ya, tidak aneh-aneh gerakan sholatnya, tidak keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam praktek sholatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, ya, dalam hadis lain mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini sholat seperti apa. Wastaqbala qiblatana, dan yang menghadap kiblat kami, ya, jadi kiblatnya jelas ke Ka'bah, ke Baitullah, bukan ke mana, ke Haifa, bukan ke Tel Aviv, ya, bukan ke Mashhad di misalnya Mashhad di Iran misalnya, Karbala di Irak, ya, itu kadang-kadang suka menghadap kiblat ke sana, ya, bukan pula di tempat-tempat yang lain seperti misalnya Qadian, seperti yang dianut oleh aliran Ahmadiyah Qadiani, ya. Nah, wastaqbala qiblatana, kata Rasulullah, siapa yang salat kami menghadap kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan hewan sembelihan yang disembelih oleh kaum muslimin, fadzalikal muslimul ladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Maka itulah yang disebut sebagai seorang muslim, ya, yang menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya, ya. Fala tahqirullaha fi dhimmatihi. Maka kata Nabi SAW, ya, memberikan arahan kepada kita, larangan kepada kita, jangan kamu merendahkan Allah di dalam tanggungannya itu, ya. Nah, ada tambahan riwayatnya, fa'al muslim lahu ma lil muslim wa alaihi ma 'alal muslim. Seorang muslim itu dia memiliki hak sebagaimana dia seorang muslim, dan dia memiliki kewajiban yang harus dikerjakan pula sebagai seorang muslim. Nah, dalam realitasnya sosial umat Islam ini ada dua sikap ekstrim, ya, sama-sama ekstrim dalam masalah pengkafiran. Satu, golongan yang terlalu mengentengkan dan meremehkan, bahkan meniadakan vonis takfir. Pun jika ada, vonis kafir itu hanya ditujukan kepada orang yang meyakini akidah kufur saja. Sementara keyakinan hati itu tidak bisa dinilai dari luar, karena dianggap tidak ada indikator yang real, indikator yang pasti. Sementara keyakinan hati itu, sementara perbuatan kafir seperti bersujud kepada berhala, melecehkan ayat-ayat Allah, menghina Allah, tidak dianggap kafir jika tidak meyakini di dalam hati. Nah, ini golongan yang pertama, ini yang terlalu mengentengkan dan meremehkan, ya. Yang kedua adalah golongan yang terlalu mempermudah, ya, memudahkan vonis kafir, ya, terlalu longgar. Kalau tadi terlalu longgar dalam ini, longgar dalam memudahkan, dalam mengkafirkan banyak orang. Kalau tadi terlalu longgar sehingga tidak ada orang yang bisa divonis kafir meskipun perbuatannya itu menunjukkan kepada kekafiran, ya. Nah, kalau yang kedua ini terlalu mempermudah vonis kafir. Dalam pengertian apa? Cakupan kekafiran itu diperluas sehingga seperti misalnya setiap dosa, ya, apakah itu dosa kecil atau dosa besar, itu dianggap kekafiran. Ya, apa akibatnya? Ini akibatnya mereka itu menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Ya, mereka suka serampangan dalam memvonis orang lain kafir, lalu memboikot kaum muslimin, menghukumi masyarakat telah kafir dan menyimpang dari ajaran agama. Padahal yang terjadi adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nah ini seperti yang pernah terjadi dalam sejarah. Dulu ada Khawarij itu menganggap perbuatan dosa itu adalah suatu kekafiran. Ya, dulu misalnya dosa bertahkim kepada manusia, kepada ada lajnah yang atau lembaga dewan yang ditentukan oleh Khalifah Ali dan Muawiyah, ya, bertahkim kepada mereka ini, itu dianggapnya kekufuran. Padahal itu musyawarah, padahal itu adalah bentuk dalam menentukan arbitrase, ya. Nah, itu dianggap perbuatan dosa, dan dosa ini dianggapnya adalah perbuatan kafir. Maka semua yang terlibat dalam tahkim setelah perang
Siffin itu semuanya dianggap kafir. Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa kafir, kemudian Amr bin As juga kafir radhiyallahu anhum ajmain. Nauzubillah min zalik dari ucapan itu. Ya, nah ini terlalu memudahkan, memperluas cakupan kafir itu mencakup semua perbuatan dosa, mau yang kecil mau yang besar itu ada bentuk kekafiran. Lah kalau begitu tidak ada orang Islam di atas dunia ini kalau semuanya orang yang berdosa itu dianggap kafir, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana para ulama menyikapi kekafiran ini atau pengkafiran. Ya, kita kutip di sini pernyataan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya, beliau menulis syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ya, menulis apa? Anna babat takfir wa adamat takfir babun azumatil fitnah. Ya, pintu pengkafiran atau tidak pengkafiran itu adalah pintu masuk yang menyebabkan terjadinya banyak fitnah. Wal mihnatu fihi, dan terjadinya banyak ujian. Wa kathura fihi al-iftiraq, banyak sekali perpecahan yang hebat. Wa tashattatat fihi al-ahwa, berkembangnya hawa nafsu, wal ara, dan pendapat-pendapat. Wa ta'aradat fihi dalailuhum, dan petunjuknya itu, dalil-dalil mereka itu saling bertentangan satu dengan fannasu fihi ala tarafaini wa wasat. Nah ini, kita tadi di mukadimah saya katakan kita harus mengambil sikap tengah, wasatiyah. Nah, Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menyatakan manusia, golongan umat Islam dalam menyikapi pengkafiran ini ada pada dua kutub. Ya, ada dua kutub ekstrim dan wasat, dan yang pertengahan. Nah, mari kita lihat apa itu definisi kekafiran. Ya, menurut Imam Al-Munawi, al-kufru itu apa? Taghtiyatu ma haqquhul izhar. Ya, secara bahasa menurut Imam Al-Munawi, kufur itu adalah menutupi sesuatu yang harusnya tak ditampakkan. Ya. Wal kufranu satru ni'matil mun'im bitarki ada'i syukriha. Ya. Nah, kalau disebut dalam konteks kufur nikmat, artinya kufur nikmat itu apa? Menutupi nikmat Tuhan dengan tidak mensyukurinya. Nah, wa azamul kufri juhudul wahdaniyati awin nubuwati awis syariah. Ya, kekafiran yang paling besar, yang paling berat adalah pengingkaran terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengingkaran terhadap kenabian Muhammad SAW terutama, dan nabi-nabi yang lain juga. Dan yang ketiga adalah pengingkaran terhadap syariat. Itulah definisi kekafiran baik secara bahasa maupun istilah. Ya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, al-kufru itu apa? Ada mutasdiqir rasuli bi syai'in mimma ulima bid-darurati maji'uhu bihi. Ya, kata Ar-Razi, kufur itu adalah tidak membenarkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul SAW dan yang termasuk aksioma dalam beragama. Ya, aksioma agama itu apa? Sholat wajib, ya, zakat wajib, puasa Ramadan wajib, haji ke Baitullah wajib, kemudian semua bentuk larangan-larangan dalam Al-Quran, perbuatan dosa-dosa besar, kemudian iman kepada Allah, iman pada hari akhirat, iman kepada kenabian, iman kepada risalah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aksioma beragama. Ya, termasuk kesepakatan-kesepakatan hukum yang sudah dipastikan hukumnya, halalnya, haramnya, itu semua. Kalau mengingkari itu, ya, berarti dia mengingkari, tidak membenarkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu kategori kufur. Nah, ulama lain mengatakan definisinya adalah rafdut tasdiq an ma'rifah wa iradah walau bisyai'in mimma ja'a bihin Nabi SAW. Ya, menolak untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang sampai kepada kita dengan jalan yang qat'i. Ya, wa wasala ilaina bi tariqin yaqinin qat'iyyin. Ya, kalau sudah ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kepada kita dengan jalan yang qat'i dan meyakinkan, ya, lalu kita tolak, lalu kita mengingkarinya, dilakukan secara sadar dan sukarela, an ma'rifatin wa iradah. Ya, dengan pengetahuan, dengan kesadaran, ya, wa iradah, dan dengan sukarela, ya, dengan kehendaknya sendiri. Nah, itu kekafiran. Nah, ini definisi-definisi itu bisa kita baca di dalam kitab At-Tauqif ala Muhimmatit Ta'arif, ya, jilid 1 halaman 666.
Atau juga dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah wa Ususuha, jilid 1 halaman 615. Sehingga menurut para ulama ya ada 4 jenis kekafiran. Satu adalah kafir ingkar. Apa itu kafir ingkar? Mengingkari tauhid dengan hati dan lisannya sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Ya, am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir semuanya sama. Mau kamu berikan peringatan atau tidak, ya, mereka tetap tidak akan beriman. Ini namanya kafir ingkar. Yang kedua adalah kafir juhud, penolakan. Yaitu mengingkari dengan lisannya dan mengakui dalam hatinya. Ya, lisannya mengingkari, tapi hatinya mengakui. Nah, artinya ini bentuknya penolakan. Penolakan lisan meskipun hatinya mengakui. Seperti siapa? Kafirnya iblis. Nauzubillah min zalik. Ya, iblis itu mengingkari Allah dengan lisannya, nggak mau sujud tunduk ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari dia. Tapi meski demikian iblis mengatakan apa? Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, iblis mengakui bahwa Allah itu penciptanya. Engkau ciptakan aku dari ya api, engkau ciptakan Adam dari tanah, ya. Nah, inilah juhud. Ya. Dia tahu dalam hati kecilnya ya, mengimani Allah itu pencipta, tapi dia menolak dengan lisan dan perbuatan. Ini juhud namanya, ya. Maka itu menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ya, jilid 1 halaman 338, kekafiran ini ada 2 macam. Ada kafir yang mutlak, menolak semua yang diwahyukan Allah secara umum, dan 2 kafir muqayyad atau khusus, menolak salah satu kewajiban Islam dan atau menolak keharaman yang ditetapkan Islam. Ya, ini masuk kategori juhud. Meskipun dalam hatinya dia beriman, tapi prakteknya, lisannya itu mengingkari atau menolaknya. Ya. Yang ketiga adalah kafir mu'anid. Apa itu kafir mu'anid? Mengetahui kebenaran Islam dalam hatinya, ya, dan dinyatakan oleh lisannya, tapi dia menolak beriman. Ya, dia sudah tahu nih, yang benar ini Islam. Ya, yang benar ini Islam. Ya, dia tahu, dia menolong ya dakwah Islam seperti siapa? Abu Thalib, paman Nabi. Ya, dalam hati kecilnya mungkin dia tahu ya ada apa namanya tentang kebenaran Islam ini, tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW putra Abdillah. Tapi dia menolak untuk beriman. Nah, ini kafir mu'anid. Artinya iman ini kan harus selaras. Apa yang diyakini, ya diucapkan, kemudian dilakukan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, itu kafirnya Abu Thalib ini disebut oleh para ulama sebagai kafir mu'anid. Ya, padahal seorang itu tidak boleh takut untuk menyatakan kebenaran. Dia harus berterus terang kepada kebenaran. Jadi mu'anid, dia masih inat, masih keras. Ya, masih ngeyel, kira-kira begitu. Inat, itu ngeyel. Ya, menolak tuh beriman meskipun dia tahu dalam hati kecilnya ya risalah Muhammad ini benar, tapi dia nggak mau beriman gitu ya. Nah, yang keempat adalah kafir nifaq. Kafir nifaq itu menyatakan beriman dengan lisannya. Ya, ini kebalikan. Ya, dengan yang kafir mu'anid, ya, ini menyatakan beriman dengan lisannya tapi hatinya mengingkari atau kafir seperti kafirnya orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, kafir itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kafir yang besar, ya, itu ancamannya apa? Kekal di dalam neraka. Kalau kafir kecil, ini menurut sebagian ulama, ya, kafir kecil itu seperti apa? Menghina nasab. Ya, kalau kita menghina nasab orang lain, silsilah keturunannya, oh ini dari orang nggak jelas, oh dari menghina keturunan ini, orang tuanya bajingan, ya, keturunan nggak baik, atau misalkan dia melecehkan orang tua, kakek neneknya atau siapa, buyutnya gitu ya, lalu meratapi mayat, itu bagian dari kekafiran kecil. Kafir dalam pengertian bahasa, mengingkari, ya, menghina nasab, meratapi mayat, ya. Kalau meratapi mayat, makanya Rasulullah melarang, ya, an-niyahah, ya, meratap mayat yang sudah meninggal. Kita harus terima qada dan qada dari Allah. Nggak boleh kita meratap, kita menangis, meraung-raung, memukul-mukul dada, ya, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, itu nggak boleh. Itu adalah bentuk kekufuran kecil, ya. Kemudian berkelahi dan berperang sesama muslim. Orang muslim, sesama muslim berkelahi, mencaci,
ya, sabbul muslim, syatmul muslim, ya, itu nggak boleh. Itu dianggap dalam hadis Nabi sebut kekafiran kecil. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik. Dan kalau dia membunuh atau memerangi sesama muslim itu perbuatan kafir. Ya, tapi kafir ini kafir kecil. Ya, bukan kafir seperti halnya orang-orang yang memang tidak beriman ya di luar Islam yang ancamannya telah kekal dalam neraka. Nah, kalau kafir kecil ini seperti tadi, menghina nasab, meratapi mayat, berkelahi dan berperang sama muslim, mendatangi dukun dan peramal. Nah, orang Islam mendatangi dukun dan peramal, ini kafir. Sebenarnya sudah masuk kategori kafir, tapi kafir kecil ya. Mendatangi dukun dan peramal, kecuali dia berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, menyembah, sujud kepada patung, kepada berhala, kepada salib, kepada pohon, bintang, matahari dan lain sebagainya, itu baru syirik, itu dosa besar, kafir besar namanya. Tapi kalau mendatangi dukun dan peramal, lalu dia percaya, nah sementara dia masih beriman pada Allah, tapi dia percaya juga sama ramalan tukang peramal atau dukun, zodiak dan sebagainya, nah itu kafir kecil. Bagaimana dalam hadis ya Sunan Tirmidzi ya nomor 135 dan Sunan Ibnu Majah 639. Nah, ini semua adalah jenis-jenis kafir kecil ya. Belum sampai kepada kafir yang besar yang memang dia telah keluar dari Islam dan itu ancamannya adalah kekal di dalam neraka dan diperlakukan di dunia ini sebagaimana layaknya orang-orang kafir di luar Islam, Yahudi, Nasrani. Ya, kalau kafir kecil ini, ya dia kalau mati masih disolatkan, masih dikuburkan di tempat orang Islam, ya kan? Kita nggak tahu apakah dia sudah bertobat atau tidak, tapi itu kembali urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu orang yang berperang sama Muslim ini nggak bisa dikatakan dia kafir. Ya, dia hanya kafir kecil, ya, artinya berbuat perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya. Nah, meskipun dia di dalam ini disebutkan bahwa itu adalah kekafiran yang kecil, ya, dan tapi itu semua harus kita jauhi, ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jenis-jenis kekafiran, kalau tadi jenis orangnya ada yang mu'anid, ada yang juhud, ada yang ingkar, ada yang nifak, munafik. Nah, jenis kekafiran ini dari segi bentuk, kalau tadi sikap, nah kalau bentuknya itu apa? Ada tiga, ada beberapa jenis. Satu, kekafiran yang bersifat i'tiqadi, kekafiran i'tiqadi, yaitu segala macam akidah yang bertentangan dengan salah satu rukun iman atau menyalahi salah satu akidah Islam yang qat'i. Seperti apa? Mengingkari al-Khaliq, sifat-sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatakan, meyakini Allah itu satu dari oknum Trinitas, mengingkari kenabian salah satu daripada Nabi dan Rasul, apalagi mengingkari kenabiannya Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mengatakan ada Nabi lain, Nabi baru di luar setelah Nabi kita Muhammad SAW. Mengingkari salah satu rukun iman, ini kafir i'tiqad, ya, mengingkari salah satu rukun iman, mengingkari surga neraka, mengatakan surga neraka nggak ada, saya yakin nggak ada, ya, itu hanya halusinasi, itu kafir i'tiqad. Perkara-perkara yang ditetapkan berdasarkan al-qat'i dan aksioma dalam agama. Nah, itu kafir i'tiqad. Yang kedua adalah kekafiran ucapan, bentuknya ucapan. Kalau tadi kan diyakini dalam hati. Yang ini adalah ucapan, yaitu setiap ucapan yang mengandung pengakuan atas akidah kufur. Ucapan yang mengandung pengakuan atas akidah kufur. Nah, atau mengandung penolakan terhadap salah satu akidah Islam yang aksiomatik dan mengandung unsur pelecehan agama baik akidah maupun hukum-hukumnya. Itu kafir ucapan. Ya, ucapannya sudah menunjukkan kekafiran. Nah, apakah bisa dilakukan oleh seorang muslim? Mungkin. Nah, tapi kita tidak bisa menghukumi dia sudah keluar dari Islam. Nah, mungkin dia itu dengan itu perbuatan dosa dan maksiat saja. Ya, yang ketiga adalah kekafiran perbuatan. Artinya setiap perbuatan yang dipastikan mengandung indikator tanda-tanda yang nyata bahwa dia telah melakukan atau meyakini akidah yang kufur. Seperti apa? Ya, kekafiran perbuatan itu seperti apa? Menyobek mushaf disertai penghinaan.
Ya, dia merobek-robek mushaf Al-Quran disertai dengan penghinaan, mengatakan ini kitab nggak benar, ya, nauzubillah min zalik, ini kitab palsu, ini kitab misalnya setan, ya, seperti Salman Rushdie, ya, menulis tentang novel ayat-ayat setan, ya, dia menisbatkan ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan itu adalah ideologi setan, ya, nauzubillah min zalik. Itu sudah kafir perbuatan, ya. Atau merobek mushaf, membuangnya ke tempat sampah, comberan, tempat toilet, sujud kepada berhala, mengalungkan salib di dadanya dan lain sebagainya. Itu kafir perbuatan. Yaitu ini sebagaimana, ya, di pembagian i'tiqadi, ucapan dan perbuatan ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman Habannakah dalam Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha. Ya. Nah, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam itu harus berhati-hati, ya, bersikap tengahan, adil, moderat dalam masalah vonis pengkafiran ini? Karena kita ini diberikan rambu-rambu, prosedur sebelum memvonis seorang itu benar-benar kafir atau tidak. Itu tidak boleh sembarangan. Harus melalui penelitian, melalui pengkajian dan penelaahan sampai keluarnya putusan pengadilan yang inkrah, yang pasti. Ya. Nah, ada beberapa para ulama menetapkan prosedur-prosedur sebelum mengeluarkan vonis kekafiran. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk memverifikasi dan memvalidasi. Ya. Kita dengar dari media sosial, ya, ini misalnya ada kabar viral, video viral, begini, ya, yang menunjukkan dia telah melakukan salah satu perbuatan kafir, ya, jenis kekafiran. Apakah itu kekafiran i'tiqadi, apakah itu kekafiran ucapan, apakah itu kekafiran perbuatan, atau ketiga-tiganya memang sudah jelas kafir di luar Islam. Ini yang dilakukan untuk apa? Kalau seorang muslim melakukan perbuatan yang mengarah ada indikasi kepada kekufuran. Kalau yang jelas kafir, di agamanya bukan Islam, udah jelas. Itu nggak perlu, ya, itu udah jelas ada KTP-nya, agamanya apa, keyakinannya apa, ya, tiap hari dia kelakuannya apa, ya, ibadahnya ikut Kristen, ibadahnya ikut Yahudi, ibadahnya ikut macam-macam, musyrik, ya, di luar Islam pokoknya. Itu udah jelas, itu nggak perlu lagi kita verifikasi dan validasi. Cuma ini ada misalnya berita, ya, dia KTP-nya Islam, namanya Arab, atau namanya, ya, arahnya ke Islam, tapi melakukan perbuatan, mengeluarkan ucapan atau menulis tentang suatu keyakinan yang dia yakini, itu mengarah kepada kekufuran. Nah, kita harus diperintahkan untuk apa? Untuk satu, memvalidasi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bepergian di jalan Allah, fatabayyanu, maka lakukanlah cross check, check and recheck, ya, tabayyun. Dan jangan kamu mengatakan liman alqa ilaikumus salama, kepada orang yang menyampaikan kepada kalian assalam, ucapan Islam, selamatan, mengatakan saya muslim, saya masuk Islam misalnya, lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman, tabtaguna aradal hayatid dunya, ya, karena kamu menginginkan harta ataupun menginginkan gemerlap kehidupan dunia. Nah, itu. Jadi, menghukumi seorang muslim telah keluar dari Islam dan masuk ke dalam kekufuran tidak dibenarkan bagi muslim yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan hal itu kecuali dengan bukti-bukti yang valid, yang telah diverifikasi. Bukti-bukti yang valid itu apa? Harus lebih terang daripada cahaya matahari di siang hari. Nah, ibaratnya begitulah, ya. Jadi nggak boleh kita berdasarkan dugaan, berdasarkan imajinasi, berdasarkan karangan, rekayasa bukti, nggak bisa. Kita nggak boleh merekayasa bukti. Ya, misalnya dirubah ucapannya, diubah tulisannya, dipotong videonya, diedit ininya, dan sebagainya. Nah, itu bahaya sekali. Nah, makanya perlu proses validasi dan verifikasi. Nah, sebelum kita mengeluarkan vonis kekufuran. Yang kedua, kita dilarang untuk mengkafirkan untuk apa? Dalam rangka kehati-hatian.
Kita harus perhatikan kaidah ini. Setiap ulama, setiap umat Islam tidak boleh sembarangan mengeluarkan vonis kekafiran kepada orang lain sebelum dia memperhatikan sabda Nabi SAW untuk berhati-hati dalam masalah pengkafiran. Contoh hadis riwayat Imam Muslim nomor 60. Idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, maka vonis kekafiran itu bisa akan berbalik kepada dirinya. Dalam riwayat lain, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir. Siapa saja seorang muslim yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka itu akan kembali kepada dirinya. In kana kama qala, ya, faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala, ya. Kalau memang betul seperti apa yang dia ucapkan, ya, dia tidak kenapa-napa, tidak kena dampak apa-apa. Tapi wa illa raja'at alaihi. Kalau tidak terbukti, ya, kekafirannya, tapi Anda sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata wahai orang kafir, maka raja'at alaihi, vonis itu, tuduhan itu kembali kepada dirinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 60 tadi, ya, lanjutan dalam tambahan riwayatnya. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa tahqiq annal hadis siqa li zajril muslim. Ya, hadis itu kata Imam Ibnu Hajar disebutkan untuk mencegah muslim. Ya, an ayyaqula dzalika li akhihil muslim, untuk mengkafirkan, ya, mencegah muslim itu supaya apa? Tidak mudah mengkafirkan muslim lainnya. Qabla wujudi firqatil khawarij wa ghairihim, sebelum ada kemunculan sekte khawarij dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi untuk mencegah zajril muslim, bahkan untuk menahan, mencegah dan menghalang-halangi seorang muslim. Nggak boleh dia harus mengkafirkan muslim lainnya. Ya, jadi bahkan sebelum ada muncul sekte khawarij, Rasulullah sudah, ya, mengingatkan dan mewanti-wanti seperti ini. Ya. Dalam hadis lain, riwayat Abu Dzar, Thabit bin Dhahak dan Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalika. Tidak ada seorang, ya, menuduh orang lain dengan kata-kata fasik atau menuduhnya kafir kecuali akan kembali kepadanya tuduhan itu. Kalau memang orang yang dituduh itu tidak fasik dan tidak kafir. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, nomor hadis 5698. Demikian pula hadis dari yang diriwayatkan oleh Thabit bin Dhahak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Siapa orang yang melaknat seorang mukmin, orang yang beriman, dilaknat, maka itu seperti membunuh orang itu. Jadi nggak boleh kita melaknat seorang mukmin. Nah, kalau kita melaknat orang yang beriman, itu seperti kita membunuh dia. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin, siapa orang yang menuduh orang mukmin itu sudah kafir, fahuwa kaqatlih, maka dia sama saja adalah dengan membunuhnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5700. Dari Anas bin Malik, "Thalathun min aslil iman," sabda Rasulullah SAW. Ada 3 dari antara pokok-pokok iman. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah, ya, wala nukaffiruhu bidzambin wala nukhrijuhu minal islami bi'amal. Ada 3 pokok dalam masalah keislaman ini, masalah keimanan, kata Rasulullah. Pertama, al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Kita harus menahan diri, ya, menahan diri untuk tidak mencela, mencaci orang yang menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, jaga lisan kita, hifzul lisan, kaful lisan, untuk jangan sampai kita mencaci orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidzambin, tidak boleh kita mengkafirkannya disebabkan karena satu perbuatan dosa. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan kita tidak mengeluarkannya dari Islam karena adanya satu amal yang masih, ya, belum pasti menunjukkan kekafirannya, ya. Nah, maka itu teman-teman sahabat Quran dirahmati Allah, kata Imam Asy-Syaukani, ya, terdapat banyak dalil yang mewajibkan kita untuk menjaga kehormatan dan darah seorang muslim.
Dengan apa? Menjauhi celaan pada agamanya, apalagi mengeluarkannya dari agama Islam, sehingga memasukkannya ke dalam kekafiran. Itu adalah tindakan jahat yang tidak tertandingi kejahatannya. Mestinya, apa kata Imam Asy-Syaukani, mestinya dia perhatikan sabda-sabda baginda Rasulullah SAW yang mencegah kita untuk mengkafirkan saudara muslimnya. Ya, ini dalam kitab As-Sailul Jarrar, jilid 4 halaman 585. Yang ketiga, prosedurnya adalah menghindari pengkafiran individual. Pengkafiran personal harus kita hindari kecuali setelah tegaknya hujjah, argumentasi yang mu'tabar. Bukan argumentasi yang seolah-olah argumentasi, tapi harus argumentasi yang mu'tabar, bukan yang mulgha, bukan yang kira-kira, bukan yang dugaan-dugaan subjektif. Ya, maka pengkafiran mutlak, ya, sepanjang didukung oleh hujjah atau argumen dibolehkan, namun tidak berkonsekuensi pengkafiran personal. Jadi takfir mutlak, takfir am, bukan takfir muayyan. Dalam hal itu wajib memenuhi syarat dan hilangnya segala penghalang takfir. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad bin Hambal dan para a'immah lainnya Ahlus Sunnah Jamaah, meskipun melakukan pengkafiran mutlak kepada ajaran tertentu yang menyimpang, kafir mutlak. Ya, pada umumnya beliau-beliau itu tidak mau mengkafirkan secara personal, kafir ta'yin, ya, bagi yang menganut ajaran tersebut. Ini contoh dari Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalil asal dalam permasalahan ini adalah dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan i'tibar. Ya, i'tibar, pelajaran, ibrah. Jadi kita harus menghindari sekuat mungkin kecuali, ya, takfir mutlak yang didukung oleh argumen, ya, dan tidak berkonsekuensi untuk pengkafiran personal. Nah, pengkafiran kelompok sesat, apakah mereka itu kekal dalam neraka? Ada dua pandangan ulama. Ya, ada pandangan ulama yang masyhur itu terhadap Khawarij misalnya, dan kelompok murtad dari golongan Haruriyah, Rafidhah dan sebagainya. Itu ada dua pendapat. Nah, pendapat yang dipilih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa segala ucapan mereka yang diketahui bertentangan dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah kufur. Juga perbuatan mereka yang menyerupai perbuatan orang kafir terhadap kaum muslimin adalah kufur. Ya, ucapannya, perbuatannya kufur. Tetapi pengkafiran personal dan vonis kekekalannya di dalam neraka sangat tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak ada faktor-faktor penghalangnya atau al-mawani'. Ini difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid 28 halaman 500. Ya, ada di gitu. Ini sudah saya kopikan, sudah saya sarikan. Jadi kitab Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 500, ya. Ini di Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 500, ya. Amma takfiruhum wa takhliduhum fihi aydan lil ulama'i qawlani masyhurani. Ya, riwayatani an Ahmad wal qawlani fil khawarij wal mariqin al haruri wal rafidah wa nahwihim, was sahih anna hadhihi al aqwal allati yaqulunaha allati ya'lam aw yu'lam annaha mukhalifatun lima jaa bir rasul kufrun wa kadzalika af'aluhum allati hiya min jinsi af'alil kuffar bil muslimin hiya kufrun aidan. Ya, lakinna takfiral wahidil muayyani minhum wal hukma bi takhlidihi finnar mawqufun ala thubuti syurutit takfir wa intifai mawani'ihi. Fa inna nutliqul qawla bi nususil wa'di wal wa'id wat takfir wat tafsik wa la nahkumu lil muayyan bi dukhuli fi dhalikal 'am hatta yaquma fihi al muqtadi alladhi la mu'arida lahu. Nah, ini wa qad basattu hadhihi al qa'idah fi qa'idatit takfir. Jadi kata beliau, ini jadi terjemahannya tadi sudah saya sampaikan, ya, sehingga tidak ada faktor-faktor penghalangnya kalau perbuatan personal itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu beliau mengatakan kami menyatakan bersifat mutlak kekafiran itu. Kenapa? Ada nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang mengandung janji dan ancaman.
tentang pengkafiran dan pentafsikan, tetapi kami tidak menghukumi seorang individu atau personal masuk ke dalam perkara yang umum itu sampai betul-betul tegak ya hujah ya dalil yang menuntut itu dan tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang menentangnya. Ini dalam kaidah at-takfir ya. Ya, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari kitab Majmu'ul Fatawa karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ada perbedaan antara vonis umum dan vonis individu. Antara vonis satu perbuatan atau perkara kufur dan vonis bahwa seorang itu kafir, ini ada bedanya. Jadi, kita memvonis misalnya perbuatan. Ya, perkataan itu perkataan perbuatan kufur. Ini beda dengan memvonis seseorang itu telah kafir. Ya, vonis yang umum itu ya, kenapa dilakukan oleh para ulama adalah dalam rangka menjelaskan hukum syara. Sedangkan vonis atas personal, nah ini adalah itu perkara masalah masuk dalam qadha, dalam peradilan atau pengadilan ya. Di mana dalam pengadilan itu harus ada syarat dan ketentuan tersendiri. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, sahabat Quran yang rahmati Allah, itu tidak pernah mengkafirkan individu, misalnya penganut Jahamiyah, dalam fitnah inkuisisi kemakhlukan Al-Quran, khalqul Quran. Meskipun mereka telah memenjarakan beliau dan menderaknya, menjatuhkan sanksi kepada umat muslim yang menolak pandangan Jahamiyah, ya, pandangan Mu'tazilah, ya, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu disiksa oleh penguasa Abbasiyah yang berpaham Mu'tazilah, khalqul Quran. Nah, dan Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan bagi khalifah dan orang-orang yang menyiksa beliau, memohonkan ampunan atas mereka. Sekiranya mereka itu betul sudah murtad dari Islam, maka tidak boleh seorang muslim ya mengucapkan istighfar untuk mereka yang kafir sesuai dengan ketentuan Quran, Sunnah, dan ijma. Artinya apa? Kesimpulannya, para imam-imam mazhab terkemuka itu tidak pernah mengkafirkan orang per orang, tetapi menghukumi pemikiran dan keyakinannya saja. Ya, ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di jilid 12 ya, Majmu' Fatawa halaman 488. Nah, kenapa demikian? Para ulama ya mengambil pilihan jalan seperti itu, jalan yang tengah, yang moderat, karena konsekuensi daripada kekafiran individual itu sangat besar bagi yang bersangkutan. Apa konsekuensi kalau orang sudah diputuskan kafir secara individu? Halal darahnya. Artinya apa? Dia harus dihukum pancung. Bagaimana berlaku bagi orang yang murtad itu, man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah SAW. Siapa orang mengganti, merubah agamanya, murtad dari Islam, bunuhlah dia. Nah, itu masuk kategori ini. Ya, kalau orang itu sudah secara individual dihukumi kafir berdasarkan data-data, hujah-hujah, argumentasi di pengadilan. Nggak boleh sembarangan orang. Nggak boleh orang per orang bilang dia kafir-kafir. Nggak bisa. Harus ada bukti-bukti yang valid, argumen, ya, ditegakkan hujah. Ada persidangannya, ada peradilannya, ya. Nah, kalau sudah betul, ya, hujah dan dia nggak mau bertobat, sudah diminta untuk bertobat, sudah disadarkan tapi dia tidak mau tetap dalam pendiriannya, kekafirannya, maka halal darahnya. Ya, dibunuh. Hilang status kewalian atas anak dan keturunannya. Orang kafir nggak bisa jadi wali buat anaknya kalau menikah atau keturunannya, ya, tidak bisa jadi wali. Hilang status kewaliannya. Dipisahkan dari istrinya, harus ditafriq dari istrinya, ya, itu dipisahkan secara paksa, bukan cerai, bukan talak biasa, tapi dipisahkan dari istrinya karena istrinya muslimah yang beriman. Nah, suaminya misalnya kafir atau sebaliknya. Ya, istrinya murtad dari Islam. Nah, suaminya tetap Islam. Nah, itu harus dipisah ya dari pasangannya. Dan terhalang kewarisannya. Nah, nggak ada waris-mewaris antara orang kafir, orang murtad dengan orang Islam. Tidak boleh memakan sembelihannya. Kita nggak boleh makan sembelihan dia. Ya. Kemudian haram mensolati jenazahnya karena dia udah kafir. Ngapain disolatin? Nggak boleh disolatkan. Ya. Karena dia sudah bukan beragama Islam, kita tidak punya hak lagi, dan dia tidak punya hak lagi diperlakukan sebagai muslim. Haram dikubur dalam pekuburan orang Islam. Nggak boleh. Dia dikuburin di tempatnya orang kafir. Tidak boleh kita beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka.
Allah Ta'ala berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ya, tidak ada kebolehan bagi seorang nabi dan orang-orang beriman ya untuk memohonkan ampun istighfar kepada Allah Ta'ala buat orang-orang musyrik, orang-orang kafir meskipun dia dari keluarganya. Ya. Nah, maka sebab itu dengan konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat ini, maka pengkafiran personal itu sebisa mungkin dihindari. Makanya Imam Al-Ghazali ya dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari itu mengatakan kesalahan membiarkan hidup 1000 orang kafir lebih ringan daripada kesalahan mengeksekusi mati seorang muslim. Ya. Kalau kita membiarkan orang kafir hidup 1000 orang, itu lebih ringan daripada kita salah dalam mengeksekusi mati seorang muslim yang dituduh murtad atau tuduh kafir, keluar dari agama Islam. Nah itu, ya. Ini dalam Fathul Bari, jilid 3 halaman 106. Yang keempat, prosedurnya apa? Pengkafiran itu tidak boleh keluar kecuali dari ahli ilmu. Ulama yang mengetahui syarat-syarat dan penghalang kekafiran. Ya, hukum asalnya itu harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ya, apa saja yang tidak ditujukan kepada sebagai kafiran, maka tidak boleh kafir. Seseorang itu tidak akan kafir sampai benar-benar tegak dalil Quran dan Sunnah atas kekafirannya. Nah, ini prosedur yang harus dipenuhi. Ya, apa syarat-syarat pengkafiran? Kalau memang harus divonis kafir, ya berlaku hukum vonis itu syarat-syaratnya apa? Nah, boleh dia dikafirkan atau ditakfir, ya kecuali sudah ada syarat-syarat ini. Satu, ucapan perbuatan yang ditinggalkan adalah kafir berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa dikonfirmasi sebagai kufuran, maka tidak boleh dihukumi kafir. Lihat petunjuk dalam surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal itham wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Jadi nggak boleh berbuat syirik kepada Allah ya karena disebabkan tidak ada Allah menurunkan hujah tentang itu dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi kalau tidak terkonfirmasi suatu perbuatan atau ucapan adalah perbuatan kufur, maka tidak boleh dihukumi kafir. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 33 ini. Yang kedua, ucapan dan perbuatan kafir itu benar betul-betul dilakukan oleh orang mukallaf, sudah akil balik. Kalau anak kecil ngomong nggak dihukumi kafir. Orang gila ngomong nggak dihukumi kafir. Ya, orang yang tidak waras akal pikirannya tidak dihukumi kafir, saudara. Ya, kenapa? Vonis kekafiran ini tidak boleh berdasarkan semata-mata dugaan. Dia harus betul-betul dilakukan secara sadar. Ya, tanpa intimidasi, tanpa ada ancaman. Ya. Maka ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Sebab dalam Islam itu ada yang disebut dengan pertanggungjawaban. Ya, amal, ya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sembarangan. Ya, makanya itu dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf. Ya. Yang ketiga, sampainya hujah kepada orang yang dituduh takfir. Kalau dia belum mengerti bahwa itu adalah ucapan atau perbuatan kafir, nah, maka kita harus bikin dia mengerti. Kalau dia awalnya nggak tahu, maka harus kita bikin dia jadi tahu, jadi paham. Nah, sebelum itu, nggak boleh kita langsung memvonis kafir, apalagi langsung mengeksekusi mati. Nah, itu nggak boleh. Ya, harus sampai dulu hujahnya kepada mereka. Firman Allah dalam surat Al-Isra 15 jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak. Allah saja mengatakan kami tidak akan mengazab seorang hamba sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Nah, rasul udah nggak ada. Nabi udah nggak ada setelah Nabi Muhammad. Siapa? Rasul itu artinya yang melanjutkan misi kerasulan, yaitu para da'i, para ulama, para mubalik yang menyampaikan ajaran Islam kepada mereka dengan benar. Dalam surat At-Taubah 115, maka Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Allah tidak akan
menyesatkan suatu kaum setelah dia berikan petunjuk kepada mereka. Sampai betul-betul Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jaga, tidak boleh mereka langgar. Ya, Taubah 115. Demikian pula surat An-Nisa 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kana Allah azizan hakima. Tugas Rasul, tugas para pelanjut risalah Rasul, para ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi itu apa? Mubasysyirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, supaya tidak ada bagi manusia itu untuk bisa nanti beradu ataupun mendebat ya Allah Ta'ala di hari kiamat ya, supaya mereka tidak punya alasan lagi. Nah, alasan itu hujah itu harus tegak di dunia. Ya, jangan sampai nanti dia nggak dapat apa-apa hujah di dunia, lalu di akhirat nanti mereka akan bilang, saya punya hujah ya Allah, nggak ada orang yang menjelaskan hukum ini kepada kami, ini kafir, ini tidak, ini dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan selama hidup kita di dunia. Ini surat An-Nisa 1. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak berhak seseorang untuk mengkafirkan umat Islam meski dia salah dan keliru sampai ditegakkan atasnya hujjah dan dijelaskan untuknya mahajjah. Siapa yang tetap keimanannya dengan yakin, maka tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sebab apa? Keyakinan tidak akan hilang, iman tidak akan hilang kecuali setelah menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Iqamatul hujjah wa izalatis syubhah. Nah, itu harus tegakkan hujjahnya. Dan syubhat itu harus dihilangkan betul-betul. Bersih. Nah, kalau tetap dia tidak mau sadar, tidak mau paham, tidak mau, tetap ingkar, tetap juhud, tetap inat, ya, tetap menolak, maka barulah dihukumi dia kafir. Nah, syarat yang berikutnya yang keempat adalah hilangnya semua penghalang-penghalang takfir. Apa itu penghalang takfir? Nanti kita jelaskan. Ada kebodohan, ada dia terisolasi misalnya, atau nggak sampai dakwah dan seterusnya. Yang kelima, menguasai ilmu tentang aspek penentangan yang mengharuskan adanya vonis kekafiran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Harus apa? Jelas dulu. Tabayyana lahul huda. Harus jelas bagi dia petunjuk dari Allah itu. Ilmunya harus jelas. Kalau sudah jelas, tapi dia masih mengikuti jalan selain orang-orang beriman, baru kami, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, akan arahkan dia sebagaimana yang dia kendaki orientasinya arahnya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Apa saja penghalang kekafiran? Ya, teman-teman, ini harus jelaskan supaya ngerti kita, paham kita. Umat Islam nggak boleh sembarangan, ulama nggak boleh sembarangan, ya. Penghalang kafiran itu satu, ada pemaksaan. Orang kalau dipaksa kafir, ya berarti dia di luar kontrol dirinya, ya, di luar kehendaknya. Berarti dia nggak boleh divonis vonis kafir lalu kita hukum mati dia. Nah, kalau dia ada pemaksaan, misalnya dia di bawah ancaman orang, ya, jika dia dipaksa untuk mengingkari Islam seperti zaman dulu, ya, seperti keluarga Sumayyah, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir, ya, sobran ala Yasir. Ya, Nabi mengatakan, berwasiat kepada mereka, keluarga Yasir ini, ya, sabarlah kalian, fa inna mau'idakumul jannah. Ya, tempat kalian itu di sorga nanti. Ya, nah, Ammar bin Yasir pernah setelah melihat ibunya dibunuh secara sadis, bapaknya dibunuh sadis, maka dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya tidak goyah. Hatinya tetap beriman kepada risalah yang dimulai Nabi kita Muhammad SAW. Maka turunlah, ya, ayat, ya, ini hadis, ya, kisah itu menjadi sebab nuzul ayat surat An-Nahl ayat 106. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 4 halaman 605. Ya, orang kalau hati masih tetap beriman, maka tidak bisa dihukumi kafir meskipun lisannya mengingkari Islam. Kenapa? Ada pemaksaan. Ya, sehingga Allah turunkan firman-Nya 106 surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun alim. Allah membedakan di sini. Mana orang yang terpaksa menyatakan kafir, man ukriha, tetapi hatinya qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya sangat tenang dan kokoh dengan keimanan. Nah, itu beda. Nah, itu tidak akan diazab oleh Allah yang seperti ini, yang dipaksa itu. Tapi kalau man syaraha bil kufri sadran, dia menerima kekafiran itu dengan lapang hati, dengan lapang dada, dia terima kekafiran itu, baru ini fa'alaihim ghadabun minallah, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim, dia mendapatkan siksa yang pedih, ya. Sehingga Imam Al-Qurtubi itu mengatakan terdapat ijma' seluruh ulama bahwa pemaksaan dalam soal kekafiran itu adalah salah satu penghalang vonis takfir, sehingga dia terhindar dari hukuman kafir. Yang kedua, kekafiran lisan tidak dianggap jika disebabkan oleh kondisi psikologis yang terlampau senang atau sedih. Orang kalau terlalu senang atau terlalu sedih, kadang-kadang lisannya itu kufur. Ah, ngapain gue percaya sama Tuhan? Tuhan nggak bantu gue. Nah, itu karena saking sedihnya tuh, saking miskinnya dia bilang begitu. Nah, dia nggak ngerti hujah, ya, dia nggak ngerti konsekuensi daripada ucapan itu. Atau saking senangnya misalnya, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, misalnya ada hadis mengatakan, Imam Muslim meriwayatkan, ya, di hadis nomor 2047, ada orang terlalu senang, ya, kehilangan onta dengan barang-barang perbekalannya hilang, ya, ketika dia sedang beristirahat di tengah gurun pasir, ya, minum, hilang tuh, lari ontanya, lalu kemudian balik lagi. Nah, saking senangnya, ya, subhanallah, saking senangnya sampai dia bilang doa, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya, saking, jadi lisannya itu ketelisut, ya, lisannya itu sebel lisan. Ya, kalau tulisan itu istilahnya typo, ya, jadi ada typo tulisan, ada typo lisan. Nah, itu salah ungkap dia. Mestinya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, tapi terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Nah, itu salah, gitu ya. Nah, itu nggak dianggap kafir karena kesalahan lisan disebabkan kondisi psikologis yang terlampau senang atau sedih. Ya, maka itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan dalam hadis tersebut terhadap kaidah ilmu bahwa kata-kata keliru yang keluar dari lisan seorang hamba karena gembira atau marah yang berlebihan, maka ia tidak dijatuhi hukuman. Ya, misalnya dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 29. Nah, ada ya uzur yang ketiga, penghalang kekafiran yang ketiga adalah apa? Ada kebodohan. Ya, kalau orang lahir tumbuh di tempat yang jauh dari jangkauan Islam, atau dia baru saja masuk Islam, ya, belum tahu apa-apa, masih nol, masih noob, ya, masih newbie. Ya, Islamnya Islam newbie, ya. Itu lalu keluar darinya perkara kafir, maka dia tidak dihukumi kafir. Karena apa? Alasan kebodohannya. Ya, lupa dia, ya, karena dari kecil, dari lahir udah pakai kalung salib, udah jadi mu'alaf, ya. Sebelum sempat dia ngaji, dia masih keluar ke masjid pakai kalung salib. Ah, jangan sampai dia ada orang di samping mengatakan, ente kafir, ente murtad, ya, karena ente sujud kepada kalung salib. Sementara dia pakai kalung salib itu. Ini nggak begitu. Kita harus lihat dia ini bodoh, dia ini baru belajar, baru masuk Islam, belum dalam ilmu tauhidnya, belum dalam ilmu agamanya, maka harus dijelaskan. Ya, itu uzur penghalang seorang itu ditakfir. Maka Imam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, mengatakan suatu ucapan bisa jadi kafir seperti menolak kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan menghalalkan zina, menghalalkan khamar, judi, kawin dengan wanita yang wanita muhrimnya, ya, yang mengucapkan tersebut jika belum sampai kepada informasi yang cukup mengenai Islam, maka dia tidak bisa dikafirkan seperti orang yang baru masuk Islam atau berdomisili di tempat terpencil yang belum mengenal syariat Islam. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 354. Nah, kemudian beliau juga menulis dalam Syarah Al-Umdah, inilah asal pokok yang berlaku dalam rukun Islam yang 5 dan hukum-hukum yang zahir menjadi ijma' umat Islam. Apabila yang mengingkarinya itu
Kalau dia mengingkarinya itu siapa? Memiliki uzur seperti baru masuk Islam, baru dia barusan masuk Islam. Tinggal dia terpencil yang diliputi kebodohan, maka tidak bisa dikafirkan sampai dia mengerti bahwa itulah ajaran Islam. Ya. Dalil ulama adalah hadis Abu Hurairah dan Nabi SAW, seorang yang berwasiat kepada putra-putranya jika dia mati agar dibakar dan abunya diterbangkan oleh angin. Ternyata dia melakukan itu karena saking takutnya akan azab Allah. Ini ya. Justru dengan mengatakan begitu, kata Nabi, dia tidak kafir. Justru dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis terkenal ya dalam Sahih Bukhari ya, nomor 3294. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2109 ya, dan juga 2756. Ya, di situ sebutkan kana rajulun yusrifu ala nafsi. Orang ini selalu khawatir ya, selalu katakanlah dia pernah berbuat dosa atau maksiat lalu mengkhawatirkan dirinya, berlebihan. Falamma hadarahul maut, ketika datang ya ajal menjemput, qala li banihi idza ana mittu fahriquni thumma thanuni thumma dharuni firri. Ya. Dia berkata kepada anak-anaknya, kalau saya mati nanti bakar saya, kemudian hancurkan tulang-tulang saya, ya, kemudian tebarkan abu yang itu hasil dari pembakaran mayat saya itu terbangkan ke angin. Maka demi Allah, fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma u'adzabahu ahadun. Ya. Nah, jadi kenapa dia takut siksa Allah, ya, saking takutnya. Falamma mata fa'ala bihi dzalika fa amara Allahu al-ardha fa qala ijma'i ma fiki minhu fa fa'alat fa idza huwa qa'imun fa qala ma hamalaka 'ala ma sana'ta qala ya rab khashituka fa ghafara lahu. Ya, ketika itu ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mati ternyata ya dilaksanakan wasiatnya seperti itu. Kemudian Allah perintahkan bumi, tanah ini untuk mengumpulkan semua debu abu-abu yang orang ini sudah hancur, sudah mati, dibakar, dikumpulkan lagi jadi satu, lalu kemudian terbentuklah dia menjadi kembali seperti tubuhnya semula. Masya Allah. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu minta dibakar tubuhmu, lalu diterbangkan abu-abunya, ya? Nah, ya Allah, saya lakukan ini karena saya takut kepadamu, takut azabmu, faghafara lahu, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat penjelasannya oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 11 ya, 409 halamannya, dan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 522. Nah, Imam Ibnul Qayyim memahami kisah tersebut bagaimana? Karena orang tersebut mengingkarinya disebabkan kebodohan dan penakwilan yang bisa ditolerir, sehingga ia tidak dikafirkan. Sampai situlah batas ilmunya, dan dia tidak mengingkari kekuasaan Allah untuk membangkitkannya, baik karena inat, ngeyel, atau mendustakan. Ya, itu ya Bapak sahabat semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi jelas bagi kita. Ya, ada lagi nih kisah ya, kisah nyata di zaman sahabat Rasulullah. Hadis dari Abu Waqid Al-Laythi, peristiwa pulang dari Khaybar. Bagaimana seorang sahabat yang baru masuk Islam, permintaan dia sepulang dari Khaybar melewati pohon yang digantungkan senjata oleh orang musyrikin. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami gantungan-gantungan seperti itu. Nabi menjawab, demi Allah, permintaan ini adalah seperti perkataan kaum Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, innakum qaumun tajhalun, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga memiliki Tuhan-Tuhan, patung-patung berhala. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Demi Allah, kalian akan menempuh tradisi kaum sebelum kalian. Nah, itu perkataan orang yang baru masuk Islam, pulang dari Khaybar, bilang begitu pada Rasulullah. Maka Nabi mengungkapkan ayat dalam Al-Quran, perkataan kaumnya Nabi Musa, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innakum qaumun tajhalun, kalian itu orang bodoh. Ya, jadi orang yang baru masuk Islam kagak ngerti apa-apa, ngomong begitu. Nah, disadarin, jangan langsung dikafir-kafirin, jangan langsung dimurtad-murtadin, ya. Nah, harus diberikan pemahaman orang yang baru masuk Islam seperti itu. Kamu adalah kaum yang innakum qaumun tajhalun.
Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2180, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya nomor 21947, dan dalam penilaian Syekh Nasruddin Albani hadis ini adalah sahih, ya, dalam Mishkatul Masabih, ya, hadis nomor 5408. Jadi orang itu dianggap kafir, betul-betul kafir, ya, kalau apa? Ada kelapangan dada. Man syaraha bil kufri sadran. Ya, dan ketenangan hati terhadap kekafiran. Nah, sebagai kondisi takfir, maka tidak ada dianggap apa saja sisa peninggalan akidah syirik jika disertai kejahilan. Bahwa itu bertentangan Islam. Juga tidak dianggap timbulnya perbuatan kufur yang mana pelakunya tidak menginginkan keluar dari Islam lalu masuk agama kafir. Juga tidak dianggap suatu lafaz yang diucapkan muslim menunjukkan kafir tapi dia tidak meyakini benar maknanya. Ya, seperti apa hadis ini, ya, Abdullah bin Abi Aufa tentang kembalinya Muaz dari Syam, wilayah jajahan Romawi yang terbiasa menghormati para uskup dan patriark. Ya, Muaz bin Jabal setelah pulang dari wilayah Syam, di mana dia melihat perilaku uskup-uskup, ya, patriark-patriark, ya, rakyat itu, umat Kristiani itu terbiasa menghormati para uskup itu, mereka sujud dan tunduk kepada mereka, para uskup ini. Nah, Muaz bin Jabal pernah pulang kepada Nabi, sujud kepada Nabi SAW meniru cara Romawi. Ini ada diriwayatkan ya dalam hadis, ya, luar biasa lucu nih. Mungkin banyak kita di antara yang tidak tahu. Ternyata ini pernah terjadi. Ya, karena ingin menghormati Nabi SAW, menurut sahabat ini, ya, Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada uskup dan patriark Kristen. Kenapa kita tidak menghormati Rasulullah dengan cara seperti orang Kristen menghormati tokoh-tokoh pemuka agama mereka, kan begitu. Nah, ini pengalaman dari luar dibawa ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Nabi menegur. Nabi bersabda dengan penuh kelembutan, jangan kalian lakukan itu. Ya, jangan kamu melakukan ini. Jangan kamu sujud kepadaku. Sebab jika aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka yang pasti aku akan perintahkan seorang perempuan atau istri untuk sujud kepada suaminya. Itu. Jadi ini yang kalau memang boleh sujud kepada selain Allah, itu perempuan sujud kepada suaminya. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, kalau saya, jangan kamu sujud kepada saya ini bukan Tuhan. Ya, begitu. Ini hadis dalam riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 1853 dan Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 7294. Nah, di situ dikatakan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, ya, di dalamnya itu ada dalil bahwa orang yang sujud kepada selain Allah akibat kejahilannya, maka dia tidak kafir. Karena jahil. Itu uzur yang ketiga, karena ada penghalang. Yang keempat ada uzur karena kesalahan, al-khata' wan nisyan. Karena kesalahan, keluar dari dirinya, perkara kekufuran. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah telah mengampuni untuk umatku segala perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, karena lupa, dan akibat keterpaksaan. Nah, ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2045 dan hadis sahih Ibnu Hibban nomor 7219. Pernah juga kisah laki-laki Bani Israel yang ingin mayatnya dibakar tadi. Ya, bisa menjadi dalil akan hal ini. Maka orang yang keliru hukumnya sama dengan orang jahil dan seorang yang mentakwil. Dia tidak bisa dikafirkan, dikatakan kafir kecuali setelah tegak baginya hujjah. Ya, laisa alaikum junahun. Nah, ini ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 5. Wa laisa alaikum junahu fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Tidak ada, ya, tidak ada dosa bagi kamu dalam perkara yang kamu keliru, tetapi yang betul-betul disengaja oleh hati kalian. Ya, sehingga kalau ada umat Nabi Muhammad yang beristihad, bertujuan mencari kebenaran, lalu salah, maka dia tidak kafir. Karena kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Namun jika sudah terang baginya keterangan Rasul, lalu ia membantah menyelisihinya setelah jelas petunjuk dan menghijau selain orang mukmin, maka dia kafir.
Siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan keliru mencari jalan kebenaran, bicara tanpa ilmu, maka ia bermaksiat dan berdosa. Ya, itu. Jadi hati-hati, jangan kita hawa nafsu, jangan keliru mencari jalan kebenaran, atau jangan kita berbicara tanpa ilmu, karena ini bisa jadi maksiat dan dosa. Kemudian bisa jadi dia fasik dan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya. Takfir itu berbeda-beda, kata Imam Ibnu Taimiyah. Takfir itu berbeda-beda tingkatan sesuai kondisi khusus seseorang itu. Tidak setiap orang yang salah, atau tidak setiap pelaku bid'ah, tidak setiap orang jahil, tidak setiap orang sesat dihukumi kafir. Jelas ya? Jadi ini nggak benar kalau ada yang mengatakan tuh Ibnu Taimiyah tuh sumber ya ideologi takfir, suka mengkafir-kafirkan orang. Ini Ibnu Taimiyah ini sangat berhati-hati dalam mengkafirkan. Bahkan ahli bid'ah, orang yang jahil, orang sesat, itu beliau sangat berhati-hati untuk mengkafirkan, menghukumi kafir secara personal. Meskipun perbuatannya kafir, ucapannya kafir. Tapi untuk menghukumi dia telah murtad keluar dari Islam secara ta'yid, tidak. Maka nggak benar kalau ada yang mengatakan, awas hati-hati, ideologi transnasional, ideologi takfiri, itu dari Salafi, Wahabi, sumbernya Ibnu Taimiyah. Lihat bos, ya, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 12, halaman 180, dan banyak tulisan-tulisan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dalam soal takfir ini yang sangat berhati-hati. Tidak asal mengkafirkan orang. Yang kelima, karena kekeliruan takwil. Nah, ini bisa menjadi penghalang takfir. Kekeliruan takwil. Kalau seorang itu belum sampai kepadanya nas-nas yang tegas untuk mengetahui kebenaran, atau belum terverifikasi, atau tidak mampu memahaminya dengan baik dan benar, atau ada subhat sehingga menakwilkannya dengan perkataan kufur, atau berbuat amalan yang menyebabkan murtad, maka dia memiliki uzur dan tidak langsung divonis kafir. Kecuali setelah tegak baginya hujjah. Kecuali setelah kita, para ulama yang muktabar, menunjukkan kesalahan takwilnya dan terang baginya kebenaran. Nah, kalau setelah itu dilakukan, lalu dia bersikukuh dengan kesalahannya, maka dia masuk taraf menolak atau mengingkari kebenaran. Sehingga baru itu dia dihukumi kafir. Ucapan-ucapan, ini kata Ibnu Taimiyah, yang menyebabkan kekafiran seorang, maka jika belum sampai kepadanya nas, atau terkadang nas itu ada padanya namun belum terverifikasi, atau tidak sanggup memahaminya, atau datang kepadanya subhat, maka apabila dia mukmin dan berijtihad mencari kebenaran namun salah, Allah akan mengampuni kesalahannya, baik dalam masalah teoritis atau masalah praktis amaliyah. Itulah sikap para sahabat Nabi SAW dan jumhur ulama Islam. Siapa yang bilang? Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Fatawa, jilid 23, halaman 346. Maka, sahabat Quran dirahmati Allah, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa pentakwil, itu seperti murtad. Maka disinilah kekeliruan akibat fanatisme agama yang berlebihan, sehingga saling melemparkan tudingan kafir itu tidak berlandaskan Quran Sunnah atau penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pentakwil itu tidak bisa dihukumi murtad. Ya, ini kalau ada yang menghukumi itu berarti dia fanatisme agama yang berlebihan. Dalilnya adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang keliru karena mentakwil kebolehan mengabarkan kondisi Rasulullah kepada kaum musyrikin Quraisy untuk melindungi sanak kerabatnya di Mekah. Ya, dia mentakwil, ya, boleh nih, ya, mengabarkan kondisi Rasul kepada kaum musyrikin Quraisy karena dia dalam keadaan terpaksa untuk melindungi sanak kerabatnya di Mekah, ya. Maka Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak divonis kafir oleh Rasulullah SAW, tidak divonis dia berkhianat dan murtad dari ajaran Islam, dari agama Islam, karena adanya seperti kisah kondisi spesifik yang seperti dihadapi oleh Hatib bin Abi Balta'ah sangat berat, ya. Maka itu dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Inilah mazhab pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengeluarkan vonis kafir disebabkan adanya penakwilan, ya, itu. Ya, jadi kalau sekedar penakwilan keliru, ya itu tidak dihukumi kafir. Nah, yang keenam, takfir itu adalah hukum syar'i yang harus ditetapkan berdasarkan syarat dan bukan oleh opini perorangan. Nah,
Ini penghalang-penghalang takfir. Kalau opini per orang nggak boleh. Dia harus berdasarkan hukum syara. Kafir itu adalah hukum syara yang diterima dari pemilik syara. Akal bisa mengetahui dengan syara itu benar atau tidaknya suatu ucapan. Tetapi tidaklah setiap yang salah dalam pandangan akal berarti kafir menurut syara. Ini sudah ditegaskan lagi-lagi oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli di jilid 1 halaman 140. Jadi ya pengkafiran itu harus berdasarkan hukum syar'i, bukan hukum akal, bukan pandangan akal. Kalau akal kita berdebat, boleh berbeda. Asy'ari, Maturidi, Al-Athari, Ahlul Athar ya. Ini berbeda karena dalam mentakwil sifat-sifat. Ini kan akal semua, pandangan akal. Ya, kalau kita mengatakan salafi atau ahlul hadis mengatakan ini pendapat akalnya Asy'ari keliru, Asy'ariyah keliru, salah. Ini tidak bisa otomatis jadi kafir. Atau Asy'ari, pengikut Asy'ariyah memandang pandangan soal isbat sifatnya Allah menurut kalangan ahlul hadis, ahlul asar itu keliru, salah. Karena bisa berujung. Itu tidak bisa dihukumi kafir. Karena itu adalah pandangan akal, bukan pandangan syara. Itu pasti dalam konteks perdebatan teologi yang masih dalam ranah ilmu rasional, bukan pandangan syara. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, kufur itu adalah hukum syara yang diterima dari sahibus syar'i, pemilik syara. Akal bisa mengetahui dengan syara itu benar tidaknya suatu ucapan, tetapi ya, meskipun akal bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar satu ucapan itu sesuai syara, tidaklah setiap yang salah dalam pandangan akal berarti kafir menurut syara. Luar biasa pandangan ini. Moderat sekali. Wasatiyah. Itu ditunjukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan semua kelompok yang menyalahi mereka meskipun para penyelisih sunnah itu telah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Karena kafir itu adalah hukum syara, maka takfir adalah hak Allah. Sehingga ia tidak bisa dikafirkan kecuali yang sudah jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengingkari qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas kafir. Tapi kalau dalam persoalan furu akidah, takwil atau itsbat atau tafwid sifat-sifat Allah, itu bukan persoalan takfir ya ikhwah. Ya, bukan persoalan kita ini sesat lalu mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Ya, lihat dalam kitab Ar-Radd 'alal Bakri, ya, maka jumhur ulama sangat berhati-hati dalam mengkafirkan orang yang secara tekstual telah kafir dari golongan Khawarij. Jumhur sahabat dan ulama enggan mengkafirkan Khawarij meskipun terdapat nas yang tegas menyatakan bahwa mereka telah melesat keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Maka kesimpulannya Imam An-Nawawi menjelaskan bagaimana posisi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuilah bahwa mazhab Ahlul Haq, ya, yaitu Ahlus Sunnah Jamaah itu tidaklah mengkafirkan seorang pun, ya, dari arah kiblat karena suatu dosa dan tidak mengkafirkan ahli hawa dari ahli bid'ah dan ahli bid'ah. Ya, itu tidak mengkafirkan. Ya, karena satu dosa atau karena dia ahli hawa atau ahli bid'ah. Jika dia menolak salah satu aksiom agama Islam, maka divonis kafir dan murtad kecuali dalam sikon dia baru masuk Islam atau tumbuh di daerah yang terisolir sampai diberikan pengetahuan yang memadai. Jika tetap menolak, maka dia divonis kafir, sama halnya dengan orang menghalalkan zina, khamar, dan semua hal yang haram secara aksioma agama. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengerti ya, dengan sebaik-baiknya masalah vonis pengkafiran dan syarat-syaratnya, apa saja yang menghalanginya. Mudah-mudahan kita jadi ummatan wasata sebagaimana digariskan dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.